Bapak Ibu Saudara, di pikiran ini tempat di mana kita punya kehendak bebas. Karena pikiran kita tempat kebenaran dan dosa bertempur. Engkau tidak perlu cari perhatian di luar, karena Bapa di surga akan terus memberi penghargaan dan perhatian dalam hidup. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan jadikan buat saya dan saudara sekalian. Saat ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau perbuat dalam kehidupan kami, baik adanya dan Engkau turut bekerja Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, kami mau bersuka cita karena Engkau hadir dimanapun kami berada. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, dan saat ini kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sama-sama saya katakan, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yes. Hey. Mari jemaat Tuhan kita dengan antusias bertepuk tangan. Yes. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, sama-sama sambil angkat tanganmu. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Hey, yes. Mari sama-sama katakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Lagi sekali katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya.
Mari kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Kami masih ada, kami bisa berdiri di tempat ini, kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Itu semua karena Engkau Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Yesus, Engkau baik. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima
terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Oh, kami naikkan syukur hanya padamu. Terima kasih Yesusku. Thank you Lord Jesus. Saat ini kita mau berdoa bersama bagi bangsa dan negara kita, di mana bangsa kita lagi mengalami krisis yang luar biasa oleh karena dampak dari virus COVID-19 ini. Saya mengajak Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kita bersatu hati bergandengan dan kita berdoa bersama untuk bangsa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan berikan atas kami, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa buat kami, di mana kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami di rumah. Kami bisa beribadah bersama lewat online Tuhan. Tapi saat ini di tengah-tengah krisis, kami bersatu hati, kami berdoa buat bangsa kami, buat negara kami, buat kota kami, buat daerah kami. Di mana kami tinggal Tuhan, kami berdoa, kami mengangkat tangan kami berserah di hadapan Tuhan. Kami mau berseru, kami berdoa bagi bangsa kami di dalam nama Yesus. Kita sama-sama berdoa bahwa bangsa kami akan dipulihkan Tuhan. Bangsa kami akan dijauhkan dari virus. Bahkan virus yang ada ini Tuhan kami minta berhenti, tidak menyebar lagi. Kami tidak tertular lagi. Semakin sedikit yang terpapar Tuhan, dan kami mau terus berdoa semakin tuntas virus ini akan dimatikan oleh karena kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden dan juga menteri, bahkan pemerintahan yang ada di bawah, jajaran mereka yang ada di daerah, bahkan di kota, di desa. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan hikmat buat mereka. Karena tidak gampang memimpin bangsa kami di tengah-tengah krisis seperti ini. Berikan hikmat buat mereka Tuhan. Kami percaya bahwa hikmat Tuhan, rasa takut akan Tuhan yang luar biasa akan Kau berikan buat pemerintah, buat presiden kami, buat wali kota kami, gubernur, bahkan bupati, bahkan kepala-kepala lingkungan yang ada Tuhan. Berikan mereka kesatian untuk bisa bersatu bersama, untuk bisa mengatasi krisis ini Tuhan. Kami juga terus berdoa buat jemaat yang ada di rumah, bahkan setiap kami yang terkena dampak dari virus ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, apapun jemaat yang sedang alami, mungkin lagi ngalami sakit oleh karena virus, ataupun sakit yang lain, kami berdoa di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, Engkau sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga terus berdoa buat keluarga-keluarga kami Tuhan, yang saat ini terdampak oleh karena virus, mungkin tidak bisa bekerja kembali, mungkin mereka kena PHK, mungkin mereka bekerja dari rumah Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, berikan semangat yang baru, berikan antusias yang baru, karena kami percaya ketika ada semangat yang baru, mereka bisa menanggung beban mereka Tuhan. Kami terus berdoa buat anak-anak kami Tuhan, yang saat ini juga mengalami masa-masa harus belajar di rumah, kuliahnya yang mungkin tertunda Tuhan, yang harus wisuda, tapi wisudanya tertunda. Kami minta di dalam nama Yesus, berikan mereka roh yang terus antusias Tuhan, anak muda, anak-anak kami Tuhan, supaya mereka tetap bersemangat di dalam belajar di rumah. Kami berdoa buat tim medis, mereka orang-orang yang bergerak di garda terdepan Tuhan mengatasi virus ini. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus, berikan perlindungan Tuhan, berikan kesehatan mereka Tuhan, para dokter, perawat tim medis yang ada, supaya mereka bisa menangani pasien yang ada dengan baik Tuhan. Kau pakai mereka, berikan hikmat yang luar biasa. Lebih khusus kami berdoa, tutup bungkus mereka Tuhan, ketika mereka melayani pasien-pasien yang ada, bahwa ada bilur Yesus, tutup bungkus mereka di dalam nama Yesus, jauhkan dari virus. Kami tolak supaya mereka tidak tertular oleh virus ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Di setiap doa kami percaya bahwa apa yang kami doakan, kami akan terima jawabannya. Di dalam nama Yesus, ini setiap kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kurang lebih hampir 3 bulan kita tidak ketemu, tapi hari ini kita boleh bertemu lewat ibadah online. Dan saya percaya hari ini Tuhan bekerja luar biasa bagi kita semua. Dimanapun saudara berada, biar kita bisa mengalami Kristus dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, namun sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh berjumpa dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini boleh mendengar lewat ibadah online kami. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, dan kuasa-Mu pasti dinyatakan di dalam kami semua lewat kebenaran firman Allah. Terima kasih urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, tapi hamba berdoa biar kuasa urapan Roh Kudus bekerja, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ada kuasa, ada mujizat di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kehebatan seseorang bukan karena waktu dia dapat berkat banyak, lagi damai-damai, lagi tenang-tenang, lagi enjoy. Tapi kehebatan seseorang adalah kalau dia tidak menyerah walaupun menghadapi tantangan, masalah, problem. Itulah hebatnya orang percaya. Itulah kehebatan orang percaya. Tema khotbah saya adalah jangan menyerah. Don't give up. Jangan menyerah. Karena pada waktu saudara dan saya menyerah, maka saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana saudara dan saya tidak menyerah dengan keadaan yang sekarang ini. Saudara, saya percaya pencobaan sedang melanda seluruh dunia lewat COVID-19 ini, lewat virus corona. Oh, banyak orang mulai gelisah, ketakutan, mulai hidup tidak tenang, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Seolah-olah Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan tidak sedikit orang yang menyerah dengan keadaan ini. Tapi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Bapak Ibu Saudara tidak menyerah dalam keadaan yang sulit ini. Mari kita bersama-sama belajar dari firman Allah yang saya ambil dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13. Ayat ini sangat populer. Bahkan ada banyak orang untuk menguatkan sesamanya selalu berkata bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada engkau. Segala perkara dapat kau tanggung. Ini seringkali kita ngomong seperti itu. Tetapi dalam situasi yang seperti ini, apakah kita benar-benar mampu menghadapinya? Saudara, dalam kebenaran firman Allah Filipi pasal 4:13 berkata begini. Segala perkara dapat kutanggung. Bukan lari, bukan menjauh, bukan menghindari. Tapi Alkitab berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kalau kita dapat menanggung segala perkara, itu artinya saudara tidak menyerah. Amin Bapak Ibu. Tapi untuk bisa mampu menanggung segala perkara, ayat ini berkata dengan jelas, Tuhan akan memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dengan kata lain, orang yang tidak mudah menyerah, orang yang tidak akan menyerah adalah orang yang punya kekuatan di dalam Tuhan. Dengan kata lain, kalau orang itu nggak punya kekuatan di dalam Tuhan, maka mudah menyerah. Ketemu teman dalam situasi yang begini, bagaimana bersoweleh, susahlah. Saudara, orang yang mudah menyerah, perkataannya pun pesimis. Perkataannya pun melemahkan, saudaraku. Tapi beda orang yang tidak pernah menyerah. Tantangan ada, masalah ada. Tapi kalau ketemu, apa kabar ibu, apa kabar bapak? Yesusku luar biasa. Memang saya punya masalah, ada tantangan, problem. Tapi saya tidak akan menyerah. Karena bersama Tuhan, kita mampu menanggung segala perkara. Bapak ibu saudaraku yang kekasih, dalam kebenaran firman Tuhan yang lain, kita baca di dalam Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang ke-6. Berbahagialah
manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Engkau di sini huruf besar Tuhan. Berbahagialah, ayat ini berkata berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Orang yang punya kekuatan, sekalipun melintasi lembah kekelaman, sekalipun melintasi lembah Baka, akan diubah menjadi tempat yang bermata air. Kenapa? Karena orang yang punya kekuatan, bersama Tuhan aku bisa, bersama Tuhan aku mampu. Intinya Bapak Ibu yang kekasih, supaya Bapak Ibu saudara jemaat tidak menyerah, mari memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Pak Pendeta, lalu bagaimana caranya supaya kami punya kekuatan di dalam Tuhan? Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan, saudara tidak akan pernah mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan sementara saudara ada di mall. Saudara tidak punya kekuatan di dalam Tuhan kalau kita cuma di depan televisi saja. Saudara tidak akan punya kekuatan di dalam Tuhan kalau saudara cuma nelpon tetangga, nelpon ke kanan kiri minta bantuan, tidak. Tapi Alkitab berkata, waktu saudara dan saya rindu punya kekuatan di dalam Tuhan, maka ada 3 hal yang Bapak Ibu saudara jemaat boleh lakukan. Yang pertama, saudara bisa mendapatkan kekuatan kalau saudara menghidupi, garis bawahi menghidupi firman Tuhan. Kalau bicara tahu firman, banyak orang yang tahu firman, ngerti firman. Tapi menghidupi firman Tuhan, ini banyak orang cuma tahu, ngerti, tapi tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Orang yang menghidupi firman Tuhan, itu firman Tuhan menjadi rema. Dalam bahasa Yunani, rema itu artinya hidup yang kita, firman Tuhan yang kita hidupi, yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau firman Tuhan itu menjadi kehidupan, menjadi rema, itulah firman yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita baca Roma pasal pertama, ayat 16 dan ayat yang ke-17 berkata begini. Ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Kalau saya tanya kepada jemaat Bapak Ibu percaya nggak bahwa Injil kekuatan Allah? Mungkin saudara berkata, yakin, percaya. Tetapi kalau kita cuma yakin dan percaya tapi tidak menghidupi firman Allah, maka Injil tidak menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bagaimana Injil firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita? Waktu kita menghidupi firman Tuhan, mempercayai firman Allah ini sebagai perkataannya Tuhan, itu yang disebut firman Tuhan menjadi rema. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang hidup dipimpin oleh iman karena kebenaran firman Tuhan. Bukankah Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Allah? Waktu kita mendengar dan menjadi pelaku firman, maka saudara dan saya akan punya kekuatan di dalam Tuhan. Yang menjadi masalah Bapak Ibu jemaat, kita mendengar, tapi firman Tuhannya cuma numpang lewat. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Menjadi pengetahuan. Kalau ditanya firman, oh ngerti kok, kita sudah tahu. Saya sudah tahu. Tapi waktu kita ditanya apakah saudara melakukannya, hidup dalam firman? Enggak. Itu yang menjadikan orang Kristen mudah menyerah, mudah gugur imannya. Kenapa? Karena tidak menghidupi firman Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita hanya mendengar tapi nggak jadi pelaku firman Allah, kita sedang menipu diri kita sendiri. Yakobus 1 ayat yang ke-22, jika engkau mendengar tapi tidak melakukannya, engkau sedang menipu dirimu sendiri. Kelihatannya rohani, kalau di gereja luar biasa nyanyinya lompat-lompat, tapi begitu ada masalah, problem, menyerah.
mudah menyerah, mudah putus asa, hilang pengharapan. Tapi kalau kita menjadi pelaku firman, engkau akan lihat Injil menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Ini hal yang pertama, bagaimana saudara punya kekuatan di dalam Tuhan, sehingga saudara tidak menyerah, sehingga saudara tidak akan menjadi orang yang mudah menyerah. Yang kedua, bagaimana saudara punya kekuatan dalam Tuhan, yaitu pada saat saudara dan saya punya hubungan yang intim. Doa dalam hadirat. Saya katakan doa dalam hadirat Tuhan itulah hubungan. Itulah epiginosko, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa dalam hadirat Tuhan, maka saudara akan punya kekuatan di dalam Tuhan. Bahkan digambarkan seperti burung raja wali kekuatan kita. Kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 berkata begini saudaraku. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kuat, strong. Saudara, ini penting. Tetapi orang yang memiliki kekuatan, yang diberi kekuatan, Alkitab berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang selalu masuk dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu, Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan cuma doa biasa, bukan cuma doa laporan, bukan doa yang minta-minta, tetapi doa yang masuk sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Disitulah saudara dan saya akan diberi kekuatan baru. Ayat ini berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Digambarkan seumpama burung raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Saudara, ini penting sekali. Cuma masalahnya apakah benar Bapak Ibu? Doa dalam hadirat Tuhan, masuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Waktu engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau akan mendapat kekuatan baru. Engkau akan seperti burung raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Itulah Kristen raja wali yang tidak akan pernah menyerah karena dia punya kekuatan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mungkin selama ini doa kita hanya doa laporan, doa minta-minta, bahkan doa tapi motivasinya salah. Tapi hari ini coba kita masuk sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Apalagi di tengah-tengah situasi yang sedang tidak menyenangkan ini. Saya tahu dunia sedang digoncangkan di mana-mana. Seluruh dunia sedang digoncangkan. Seluruh dunia sedang tergoncang. Tetapi anak-anak Tuhan yang punya kekuatan di dalam Tuhan tidak akan menyerah. Sekalipun goncangan terjadi, tapi kita akan keluar menjadi pemenang kalau saudara dan saya punya kekuatan dalam Tuhan. Doa di dalam hadirat Tuhan, sehingga kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang ketiga, saudara dan saya tidak tawar hati, tidak putus asa atau tidak tawar hati. Sebab pada waktu saudara dan saya tawar hati, maka saudara kecil kekuatan. Kalau saudara kecil kekuatan, maka saudara dan saya akan menyerah. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah punya tawar hati. Saudara dan saya gampang putus asa. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-24. Ayat yang ke-10 berkata begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Saudara, sekarang ini masa kesesakan. Bukan saja di Manado, bukan saja di Indonesia, tapi seluruh dunia sedang mengalami kesesakan. Tapi kalau saudara dan saya semangat, punya kekuatan, saudara tidak tawar hati. Makanya ayat ini berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara tidak akan punya kekuatan. Kekuatanmu menjadi kecil. Kenapa? Karena sudah tawar hati terlebih dahulu. Saya ingat peristiwa Daud
menghadapi Goliat. Pada waktu Goliat menantang bangsa Israel, dengan kata-kata yang sembrono, dengan kata-kata yang menghujat Allah, semua bangsa Israel takut. Termasuk di dalamnya ada kakak-kakak dari Daud yang menjadi tentara di situ. Bahkan rajanya Saul pun takut untuk menghadapi. Mereka tawar hati, mereka kecut menghadapi Goliat. Tapi datanglah seorang gembala domba yang bukan 2-3 ribu ekor, bukan 2-3 ekor. Namanya siapa? Daud. Waktu dengar Goliat menantang, waktu mendengar Allah dihujat, maka hatinya mendidih. Bukan mendidih karena panas hati, sakit hati, bukan. Mendidih karena ada urapan Roh Kudus. Maka dia ngomong sama orang-orang bangsa Israel, semua jangan tawar hati. Karena Tuhan yang menyertai kita lebih besar dari Goliat. Saudaraku yang kekasih, sampai kakak-kakak dari Daud marah terhadap Daud. Disuruh diam kamu, karena aku tahu siapa kamu. Tapi Daud berkata, jangan tawar hati menghadapi Goliat. Dan apa yang terjadi? Dan Daud menghadapi Goliat yang besar, yang secara notabene, secara akal sehat, pasti Daud kalah. Goliat tingginya hampir 3 meter. Peralatannya hebat untuk berperang. Tapi apa yang terjadi? Karena Daud punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga Daud berkata, segala perkara dapat kutanggung. Bahkan di dalam tulisannya Raja Daud berkata, sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya Tuhan. Ada kekuatan yang luar biasa. Dan saudara tahu ceritanya, Goliat dikalahkan. Bukankah sekarang saudara sedang menghadapi Goliat? Goliatnya beda. Dulu namanya Goliat, sekarang Corona. Tetapi kalau engkau punya kekuatan di dalam Tuhan, engkau tidak tawar hati, maka engkau akan lihat. Alkitab berkata, orang yang bersemangat, orang yang hatinya penuh sukacita, mampu menanggulangi setiap penderitaan yang ada. Amsal 18 ayat yang ke-14 berkata begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, ini orang yang bersemangat akan mampu melewati setiap penderitaan, tidak akan pernah menyerah. Justru orang yang bersemangat, yang tidak tawar hati, itu mampu melewati tantangan. Sehingga berkata, segala perkara dapat kutanggung. Bukan lari, tapi dapat kutanggung di dalam dia. Karena hatinya semangat. Karena kekuatan Tuhan yang luar biasa, dia membuat dia semangat. Aku tahu bersama Tuhan aku bisa. Karena Tuhan pasti menyertai. Ini penting Bapak Ibu Saudaraku. Kalau saudara dan saya punya kekuatan di dalam Tuhan, maka tidak akan pernah menyerah. Ini penting sekali. Bagaimana saudara punya kekuatan dalam Tuhan? Yang pertama, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu rema. Yang kedua, doa di dalam hadirat Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatan bagi kita. Yang ketiga, saudara tidak tawar hati, tapi semangat. Menghadapi apapun juga semangat. Hati kita berkobar-kobar. Ada banyak kesaksian di televisi. Para medis yang beragama Kristen, para medis yang percaya Tuhan Yesus, dia berkata, kami melayani secara manusia tidak mampu, tapi kami berusaha untuk bergembira, bersukacita, bersemangat. Sehingga ayat populernya berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, mereka berkatakan seperti itu. Dan memang benar, Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan. Saudara tahu, putus asa, khawatir, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Itu datangnya dari diri kita sendiri, perasaan kita. Atau kadangkala iblis yang mengintimidasi saudara. Tapi hari ini saudara, kalau saudara punya kekuatan dalam Tuhan, buang kekhawatiranmu, buang tawar hatimu, dan engkau berkata bersama Tuhan,
Aku cakap menanggung segala perkara. Saudaraku yang kekasih, biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, imanmu bangkit, imanmu kembali dibangkitkan untuk tidak menyerah dalam segala sesuatu. Tetapi saudara justru keluar menjadi pemenang, sehingga saudara boleh bersaksi. Sehingga saudara boleh bersaksi kepada orang lain bahwa memang kami juga menghadapi masalah yang luar biasa. Kami juga menghadapi keadaan yang mungkin ekonomi digoncangkan. Engkau mungkin sekarang kerja tapi bayarannya cuma setengah. Mungkin saudara tidak berkata saya tidak punya apa-apa. Tapi sekalipun engkau melintasi lembah baka, akan diubahnya menjadi tempat yang bermata air kalau engkau punya kekuatan di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberi jalan keluar. Ada ide-ide baru. Di tengah lembah kekelaman, Tuhan akan mengubah menjadi berkat. Kenapa? Karena Tuhan bisa membuka di tengah-tengah yang tertutup sekalipun. Tuhan sanggup membukanya. Asal engkau punya kekuatan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, izinkan satu pujian yang akan membuat saudara kuat. Nyanyian ini cukup lama. Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Bersama Dia, aku tidak akan goyah. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan hatimu. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia, ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia, ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudara, kalau engkau punya kekuatan baru, punya kekuatan dalam Tuhan, engkau tidak akan menyerah, tapi engkau akan mendemonstrasikan kekuatan Tuhan seperti burung Raja Wali. Mari taruh tangan kananmu di dada. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau yang maha tahu dan maha mengerti seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman Allah lewat ibadah online pada saat ini. Mungkin engkau mendapati mereka goyah. Mungkin engkau mendapati iman mereka tergoncangkan dengan situasi yang sedang terjadi ini. Mungkin saudara-saudara kami Tuhan, dalam keadaan iman mereka tergoncang. Mereka tidak punya apa-apa lagi, bahkan mereka tidak tahu harus bagaimana. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar hari ini membuat iman mereka bangkit dan berkata, aku tidak akan menyerah, karena bersama Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan segala perkara dapat kutanggung. Terima kasih Tuhan, lawat seluruh jemaat-Mu, supaya kekuatan yang dari Tuhan menjadi bagian jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga mereka tidak akan pernah menyerah, tapi mereka akan bersaksi bahwa Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Bahkan mereka boleh bersaksi, mereka terbang bagaikan Raja Wali,
melintasi badai, persoalan dan tantangan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat lawatan-Mu. Kami percaya dimanapun jemaat-Mu berada, lawatan Tuhan sudah bekerja. Lawatan Tuhan sudah memenuhi mereka. Lawatan Tuhan sudah menjamah hidup jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya bahwa sungguh kekuatan itu sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga kami boleh berkata, tidak akan pernah menyerah. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama, bahwa ibadah kita sudah bisa diakses melalui YouTube Gilgal Manado, baik ibadah kids, ibadah GNG Youth, dan juga ibadah umum. Bapak Ibu Saudara semuanya bisa akses di YouTube, cari saja Gilgal Manado. Dan pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu dan Saudara yang tergerak untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak virus COVID-19, Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikannya, menyalurkannya di rekening yang ada dan bisa menghubungi nomor yang tertera. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani di dalam doa, Bapak Ibu Saudara juga bisa menghubungi tim doa yang ada dengan nomor-nomor yang tertera berikut ini. Selama ibadah online, Bapak Ibu bisa menyalurkan persembahan kita, baik persembahan perpuluhan, persembahan yang lain, dengan nomor rekening yang ada berikut. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya saudara sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan ibadah online kita sudah selesai. Mari kita akan berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagai tanda berkata, Tuhan, tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami boleh selesai dalam ibadah online. Dan kami percaya Engkau sudah menjamah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang mendengar dalam ibadah ini, Tuhan tolong jamah. Kekuatan yang dari Tuhan sudah menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri untuk ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan nikmat dari Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai Engkau. Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus-Nya, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupanmu hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin.